Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16, 22 dan 23 dengan tema penguasa diri untuk penguasaan diri. Saudara, tentu kita setuju dengan pernyataan ini bahwa secanggih apapun sebuah alat transportasi, senyaman apapun dia bisa dikendarai, sekuat apapun rangka bodi dan kekuatan mesin yang dia miliki, serta secepat apapun dia bisa dipacu, dia pasti membutuhkan satu bagian ini, yaitu rem. Ya saudara, rem adalah bagian mutlak yang mesti ada, yang kehadirannya sangat-sangat penting. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan mengontrol kecepatan, tetapi juga menentukan kapan kita berhenti karena telah sampai di tujuan, bahkan dalam situasi-situasi tertentu, sangat menentukan keselamatan dari pengguna transportasi dan orang lain. Saya jadi ingat nih saudara, beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020, pas Goshen, anak pertama kami belajar naik sepeda roda 2. Sangat ingat waktu itu saya mengajar dia dari roda 4, roda 3, sampai dia bisa seimbang roda 2. Saya pribadi sangat senang melihat daya juang Goshen. Menariknya, pada sebuah kesempatan saya membawa Goshen ke Balai Pare, sebuah area taman di Bandung yang memiliki trek sepeda yang lumayan luas. Karena baru bisa naik sepeda, Goshen sangat senang dengan trek ini sampai kemudian ada sebuah accident di sebuah area trek di mana ada turunan tetapi juga ada area tikungan. Goshen terlalu cepat, alhasil dia bablas dan nabrak pohon pisang, saudara. Ya bersyukur nggak sampai terluka yang gimana, tetapi pas saya cek ternyata remnya dalam kondisi longgar dan nggak pakem. Saudara, ini adalah salah satu kisah eksiden yang terjadi ketika rem nggak berfungsi dengan baik. Kita mendengar ada banyak kecelakaan yang terjadi karena situasi yang mirip, bukan? Rem blong, kemudian terjadi kecelakaan dan membuat sebuah kerugian baik materi bahkan sampai nyawa. Saudara, penting sekali rem itu. Nah, sekarang kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, waktu kita mengetahui atau sering membaca bagian firman Tuhan ini, kita perlu untuk memperhatikan bahwa pengendalian diri ada di akhir dari rangkaian karakter-karakter ilahi yang tertulis pada buah roh ini. Saudara, kehadirannya seperti menjadi penutup yang sangat signifikan dan sangat berpengaruh pada keberadaan karakter-karakter ilahi lainnya, sehingga dapat dipraktekkan secara konsisten. Ya saudara, betul sekali. Karena dalam realita kehidupan, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang dapat menguji kita, bukan? Apakah muncul kemudian dalam diri kita sifat kedagingan atau karakter ilahi yang Tuhan kehendaki ketika diperhadapkan pada pilihan-pilihan tersebut? Dan jika kita tidak memiliki pengendalian diri, maka yang ada adalah kedagingan kita akan hidup dalam tanda kutip ngegas, saudara. Muncul kedagingan-kedagingan dan kita kemudian mengambil sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara, pengendalian diri sangat penting. Dia seperti rem bagi kedagingan kita sampai pada akhirnya kita dapat memutuskan untuk mengambil tindakan yang benar dan memunculkan buah roh dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, susah nggak sih hidup dalam pengendalian diri itu? Saudara, saya sendiri pernah alami pergumulan untuk bisa sabar. Dan untuk sabar, nggak bisa nggak saya harus memiliki pengendalian diri untuk bereaksi pada situasi-situasi tidak ideal yang saya alami. Gampang susah? Wah, udah seperti naik kereta api saya, saudara. Karena bunyinya itu susah, susah. Tutut, susah, susah. Ya, saudara, gak gampang. Sangat susah hidup dalam pengendalian diri. Tetapi ini kabar baiknya. Bersyukur Tuhan itu sangat baik dan mengerti pergumulan kita. Itu sebabnya dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini kuncinya saudara. Siapa penguasa dalam diri sangat menentukan kesanggupan penguasaan diri. Apakah aku pribadi yang jadi penguasa atau roh Tuhan yang jadi penguasa? Saudara, acap kali ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan moral, Roh Kudus mengingatkan kita, bukan?
melalui ayat firman Tuhan yang tiba-tiba kita diingatkan, melalui bisikan hati nurani, melalui ada atau tidaknya damai sejahtera dalam hati, atau melalui nasihat-nasihat yang kita dapatkan, melalui khotbah yang kita dengar, atau melalui obrolan dengan sahabat rohani kita. Di sini roh Tuhan sebenarnya sedang menuntun kita untuk mengambil keputusan supaya kita dapat menguasai diri kita, supaya tidak terbujuk oleh rayuan kedagingan yang ingin menjerat kita untuk jatuh dalam dosa. Saat kita diperhadapkan tawaran untuk korupsi, saat kita diperhadapkan pada godaan pornografi, saat kita diperhadapkan pada marah tak terkendali, saat kita diperhadapkan kecewa dan dikuasai rasa benci, ketika kita diperhadapkan pada makanan enak pembawa kolesterol tinggi. Saudara, siapa yang jadi penguasa dalam diri yang menentukan munculnya penguasaan diri? Saudara, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita memiliki rem untuk mengendalikan diri kita sehingga kita memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak dikuasai oleh kedagingan. Kiranya Roh Kudus menjadi penguasa diri kita sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam pengendalian diri bagi kemuliaan Tuhan. God bless you. Amin.